يتامى أنا معه في جنة الله كهاتين. Ya pemirsa, kembali di Business Wisdom bersama Supardili, dan hari ini kita membahas mengenai sukses mengandalkan siapa. Ya, tadi udah kita singgung sedikit di awal mengenai petuah almarhum Bob Sadino mengenai gagalan. Itu harus dicari karena belum tentu pasti gagal bisa dapat suksesnya juga. Nah, kita kembali ke Pak Supardili ya. Baik, Pak Supardili, bisnis itu perlu sukses, tapi kadang sukses itu abstrak. Nah, kira-kira kalau definisi sukses menurut Pak Supardili untuk sebuah bisnis, apalagi yang baru mau ingin memulai bisnis, nah kira-kira apa itu Pak definisi sukses menurut Pak Supardili? Definisi sukses yang paling mudah, yang paling mudah itu adalah uang. Jadi uang, ya? Seberapa banyak uang yang mau kita dapat dari bisnis? Oke. Itu definisi sukses yang paling mudah, paling sederhana, paling mudah dihitung. Ya kan? Kalau yang lain-lain bisa saja, tentu saja. Ya. Tetapi mari kita mulai dengan yang paling mudah ini. Jadi kalau kita mau berbisnis, seberapa banyak uang sih yang mau kita dapat? Gitu ya. Kalau tadinya bekerja misalnya dapat berapa? 10-15 juta. Nah, sukses itu ketika bisnisnya sudah berhasil menghasilkan gaji tadi misalnya yang 10-15 juta dalam 1 bulan, tetapi sekarang dari bisnis bukan dari gaji di pekerjaan misalnya. Ya. Nah, maka setiap pebisnis menurut saya harus menetapkan sukses dalam bentuk uang itu. Sehingga dia bisa mengukur, oke, bulan ini sukses apa gagal nih? Iya. Ya. Sekarang ini sudah sukses 50%. Karena tadi uang yang diinginkan sudah berhasil kita dapatkan 50%-nya. Sekarang bisnis ini sudah sukses 200% ternyata. Karena tadi misalnya uang yang didapat 2 kali lipat dari yang ditargetkan. Ya, jadi yang paling mudah adalah mengukurnya dengan uang, Mas Budi. Yang paling tepat mengukur sesuatu itu tadi yang paling mudah dengan uang, tapi yang paling tepat. Yang paling tepat menurut saya adalah apakah bisnis ini mendekatkan kita kepada Tuhan atau tidak. Baik. Wah, ini lebih dalam lagi ya. Nah, makanya yang paling tepat kan? Ya kan? Ini kalau menurut saya ukuran paling tepat. Jadi, apakah ketika kita berbisnis keimanan kita nambah apa malah menurun? Ya. Tadi bisa saja uang meningkat. Ya, bisa ratusan persen kita raih misalnya, tetapi apakah keimanan juga meningkat ataukah malah menurun? Ya. Nah, ini setiap kita, bukan cuma berbisnis sih, saya pikir itu harus mengukur dirinya ya, dengan yang ukuran paling mudah, dengan yang ukuran paling tepat itu tadi. Kalau makin banyak uang yang kita dapat, makin dekat juga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah the real sukses itu. Ya, sudah the real sukses. Artinya hidup kita sudah sangat kaya raya misalnya, hati kita juga tenang tentram. Karena kita paham bahwa rezeki yang kita dapat sumbernya halal, digunakan untuk hal-hal yang juga halal, disimpan juga di tempat yang halal, sehingga kemudian beribadah juga makin intensif misalnya, ya. Sholat duha yang tadinya tidak sholat duha jadi sholat duha misalnya gitu, ya. Yang tadinya tidak sholat tahajud jadi sholat tahajud, yang tadinya tidak sedekah sekarang jadi rajin sedekah dan sebagainya itu. Itu ukuran sukses menurut saya. Ya, jadi ada 2 ya, ada dengan mudah, cara mudah yaitu ukur sukses dengan tingkat target income target uang yang ingin didapatkan. Betul. Tapi yang lebih tepat lagi, apakah sukses yang dimaksud itu sukses yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan juga? Iya. Pemirsa, tolong catat 2 hal tadi ya. Itu poin penting ada di Business Wisdom bersama Supardili kali ini. Nah, tapi penting juga kalau kita bicara bisnis itu bahwa suka banyak yang bilang bisnis itu yang penting kita lakukan prosesnya saja. Tapi kalau hasil kita serahkan saja sama Allah gitu kan. Kita serahkan saja sama Tuhan. Nah, karenanya kalau kemudian ini kita terapkan, ya, apakah kemudian
ini boleh dipegang sebagai prinsip. Berusaha saja, yang penting urusan serahkan saja kepada Allah. Ya, ya. Kita mengenalnya dengan berusaha dan berdoa. Ya. Atau berusaha dan kemudian pasrah. Ikhlaskan saja kemudian kepada Allah. Nah, Mas Budi, pemirsa yang baik dan hebat, berkaitan dengan ini, berdoa atau berusaha dulu. Kebanyakan kita, Mas Budi, itu justru inginnya berusaha saja dulu lah. Ya, berusaha dulu, baru nanti ketika ketemu masalah, ya, kita minta tolong sama Allah gitu. Ya, ketika kita gagal, kita kemudian baru mendekat itu kepada Allah gitu. Ya, nah ini yang kalau menurut saya keliru. Ini yang menurut saya keliru. Jadi Allah itu sudah menyiapkan dirinya untuk membantu kita itu di setiap saat gitu. Ya, di setiap saat. Bukan hanya ketika kita gagal atau bukan hanya ketika kita sukses Allah itu hadir, tetapi di setiap saat ketika kita mulai pun Allah sudah siap gitu. Ya, sudah siap membuka dirinya, menyiapkan diri untuk membantu kita. Maka setiap pebisnis harus memulai, harus mengandalkan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertama sekali. Jadi ketika kita diajarkan misalnya, ayo mulai segala sesuatu dengan basmalah gitu ya. Nah, maknanya adalah kemudian andalkan Allah di saat yang paling pertama. Kenapa begitu? Karena Allah Maha Kuasa dan segala apa yang kita inginkan kan sebetulnya punya Allah saja itu. Ya. Maka kalau tadi misalnya kita targetkan bulan ini dapat 1 miliar misalnya gitu. Nah, si 1 miliar itu kan punya Allah. Jadi sebelum kita berusaha minta dulu dong sama yang punya. Gitu ya. Minta dulu sama yang punya, baru kemudian kita berusaha. Kita melayakkan diri bahwa permintaan kita itu memang layak atas diri kita. Dibuktikan dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Baik. Gitu. Jadi juga jangan cuma minta doang, nggak berusaha, begitu, ya. Mintanya ikhlas banget gitu. Tapi usahanya enggak ya. Setiap malam tahajudnya juga full misalnya. Iya. Ya, minta, tapi kemudian usahanya nggak dilakukan. Mungkin menyalahartikan rezeki yang tidak disangka-sangka itu ya. Jadi pengennya rezeki datang gitu, nggak disangka. Ya, atau malah tadi hanya berusaha saja, tetapi kemudian melupakan dari mana sesungguhnya keinginan-keinginan kita itu berasal. Baik, menarik ya. Jadi segala sesuatu yang ada di diri kita di dunia ini ataupun di bisnis sekalipun itu pada akhirnya kembali kepada Sang Maha Kuasa pemiliknya. Sehingga berusaha dan berdoa adalah satu paket yang tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Oke, baik, pemirsa, kita akan kembali lagi di Business Wisdom bersama Supardili. Ini masih kulitnya saja, bahwa satu, kita penting untuk membuat sebuah pemahaman yang jelas bahwa sukses itu tadi Pak Supardili ya, bahwa satu dia bisa ditentukan dengan bagaimana target income, dan yang kedua mengenai apakah kriteria sukses itu sudah bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan kemudian ketika kita bicara mengenai bagaimana sukses itu mau kita raih, maka ada prinsip berdoa dan berusaha. Dan tidak berusaha dan berdoa saja, tapi berdoa, berusaha. Mungkin seperti itu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Pak Supardili, di segmen berikutnya. Business Wisdom bersama Supardili segera kembali. Tetap bersama kami. أنا معه في جنة الله